Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi yang kami hormati para konsulen. Selamat pagi kepada rekan-rekan residen urologi FKKMK UGM. Pagi hari ini saya Wisda, residen urologi semester 6, ingin menyampaikan sebuah topik mengenai urodynamic study atau studi urodinamik. Sebelumnya presentasi ini merupakan Campbell reading yang dipadukan dengan sebuah buku yang diluncurkan oleh International Continence Society dan juga beberapa saya sadur dari EAU Guideline tentang neurourologi. Next. Sebelumnya kita harus memahami bahwa yang namanya bladder dan uretra atau kita sebut sebagai lower urinary tract merupakan satu kesatuan atau suatu unit yang merupakan bagian dari lower urinary tract. Mereka memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama adalah fungsi storage, yang kedua adalah fungsi voiding. Lebih dari 99% dari waktu kita, lower urinary tract itu melakukan fungsi storage, sedangkan hanya kurang dari 1% dari waktu selama 24 jam digunakan untuk fungsi voiding. Jadi pada saat storage phase atau fase storage, bladder itu akan terisi secara pasif, terisi urin, kemudian akan terjadi relaksasi pada otot detrusor, sedangkan sfinkternya akan menutup. Demikian juga penutupan sfinkter ini diakomodir oleh uretra dan otot-otot di pelvis yang berkontraksi. Kebalikannya pada saat fase voiding, bladder melakukan ekspulsi dari urin dengan cara mengkontraksikan detrusor dan sfinkternya terbuka. Sfinkternya terbuka ini dengan kata lain adalah terjadi relaksasi pada otot-otot uretral dan otot pelvik. Nah, secara fungsional dan secara anatomis, kelainan-kelainan lower urinary tract bisa dibagi menjadi 3. Secara fungsional bisa dibagi kelainan storage, yang kedua adalah kelainan voiding atau kelainan emptying, atau bisa juga kombinasi. Sedangkan secara anatomis bisa juga dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 3 maksud saya. Yang pertama adalah kelainan pada bladder, baik itu overactive maupun underactive. Bisa juga kelainan pada bladder outletnya, bisa juga overactive maupun underactive, atau terkombinasi. Jika kita lihat pada Campbell, ada beberapa kondisi yang memang harus kita waspadai ketika kita menemukan temuan-temuan urodinamik. Ada 6, yaitu yang pertama adalah adanya compliance yang jelek, compliance buli yang jelek. Yang kedua adanya disinergi, baik itu antara detrusor dengan sfinkter interna maupun detrusor dengan sfinkter eksterna. Seperti yang kita ketahui, sfinkter eksterna fungsinya adalah melakukan penahanan mixi secara volunteer, sedangkan yang internal adalah involunteer. Kemudian adanya detrusor overactivity yang high pressure, kemudian adanya leak point pressure detrusor yang meningkat atau di atas 40 cm H2O, dan adanya pengosohan urin yang jelek pada saat urin ini bertekanan tinggi. Ini adalah lower urinary tract symptom atau sering kita sebut sebagai LUTS. Seperti yang kita ketahui bersama dibagi menjadi 3, yaitu adanya LUTS yang storage atau gejala storage, kemudian ada gejala voiding dan gejala post micturition. Gejala storage terdiri dari urgensi, kemudian adanya frekuensi, meningkatnya frekuensi, kemudian nocturia, meningkatnya frekuensi pada malam hari, kemudian ada incontinence urin dan adanya alter bladder sensation atau perasaan yang berlebihan untuk mixi pada buli. Sedangkan pada fungsi voiding ada 6, yaitu yang pertama adalah hesitansi, kesulitan untuk memulai urin, ada yang intermittensi, urin yang berhenti di tengah-tengah kemudian muncul lagi, kemudian adanya slow stream atau pancaran lemah, berikutnya adalah splitting, straining, mengejan, dan adanya terminal dribble. Sedangkan untuk gejala-gejala post micturition adalah perasaan incomplete emptying dan juga adanya post micturition dribble yang membedakan dengan tadi terminal dribble. Ini adalah bagaimana lower urinary tract kita dikontrol oleh persarafan, baik itu saraf-saraf yang otonom maupun saraf-saraf yang somatis. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, pada saat fase storage yang dominan adalah fase-fase simpatis, sedangkan pada saat fase voiding yang dominan adalah fase parasimpatis. Nah, untuk fase
Storage ini karena dia dominan parasimpatis, maka neurotransmitter yang paling berperan adalah noradrenalin. Nah, untuk saraf simpatis ini dipersarafi oleh nervus hypogastricus yang merupakan nervus yang keluar dari segmen thoracolumbar. Lebih tepat adalah T10 sampai L2. Fungsinya karena dia storage, maka detrusornya akan relaksasi sedangkan sphincternya akan kontraksi. Sedangkan untuk yang fase voiding, yaitu fase yang didominasi oleh parasimpatis, dia akan dimediasi oleh neurotransmitter asetilkolin. Seperti yang kita ketahui bersama, asetilkolin ini berperan pada persarafan otonom parasimpatis. Untuk nervus parasimpatis ini dijarasi oleh nervus pelvicus atau nama lainnya adalah nervus erigentes. Nah, nervus erigentes ini dia fungsinya kebalikannya dari nervus hipogastrik tadi, yaitu mengkontraksikan detrusor dan merelaksasikan sphincter. Nah, sedangkan untuk yang somatis, persarafan sadar pada buli itu dipersarafi oleh nervus pudendus yang neurotransmitternya yang dimediasi oleh asetilkolin. Dia sama keluarnya dari segmen S2 sampai dengan S4 atau segmen sakral. Fungsinya tetapi dia adalah mengkontraksikan sphincter ureter eksterna. Ini adalah gambar yang di kanan ini yang menunjukkan bahwa pada saat kita ada rangsangan untuk mengisi buli, itu akan nanti disampaikan melalui serabut yang berwarna merah atau serabut parasimpatis, kemudian akan dibawa menuju ke Fontaine Micturition Center di Pons, kemudian nanti dia akan direlay ke beberapa bagian di otak termasuk ke frontal dan nantinya akan diturunkan lagi melalui jaras kortikospinal menuju ke buli menggunakan saraf dari pudendus untuk bisa menahan miksi. Ini merupakan bagian yang saya sadur dari EAU seperti yang kita ketahui bersama untuk kelainan neurologic bladder atau neurogenic bladder itu bisa dibagi berdasarkan lesinya. Ada lesi yang suprapontin, lesi yang di spinal atau suprasakral nama lainnya, kemudian ada yang lesi di sakral. Untuk yang membedakan adalah dari gejalanya. Untuk yang suprapontin gejalanya akan dominan overactivity dari detrusor. Sedangkan untuk yang suprapontin ini dia dominannya adalah dominan gejala storage. Jadi yang membedakan adalah pada lesi-lesi yang suprapontin, contohnya ada lesi-lesi stroke, trauma kepala dan sebagainya, akan dominan storage symptom yang muncul pada pasien. Sedangkan pada yang kelainan di spinal yang muncul pada pasien adalah bisa storage function, bisa voiding function. Jadi imbang. Sedangkan pada yang sakral dia akan didominasi oleh voiding symptoms yang nantinya akan kita lihat apa dominan voiding, apa dominan storage melalui urodinamik dan PVR dari urin. Next. Nah, sedangkan selanjutnya akan kita bahas tentang urodinamik. Jadi urodinamik ini merupakan tes yang secara objektif menilai fungsi dari lower urinary tract atau bladder dan uretra. Tetapi kadang-kadang juga kita mengetahui fungsi dari anatomi lower urinary tract. Nah, sebenarnya istilah urodinamik ini sudah menjadi istilah yang salah kaprah tidak hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia. Sebenarnya karena apa? Kenapa yang disebut urodinamik itu sebetulnya adalah semua investigasi dari lower urinary tract mulai dari yang simple sampai dengan yang rumit. Jadi mulai dari kita pernah mengenal istilah untuk frekuensi volume chart atau FVC, kemudian adanya bladder diary, kemudian PET testing atau nama lainnya adalah 1 hour PET testing atau tes popok. Kemudian ada yang namanya uroflowmetry, sering kita lakukan di poliklinik. Kemudian ada yang disebut pressure flow studies. Nah, pressure flow studies ini adalah yang sering kita sebut sebagai urodinamik. Jadi kalau kita akan menyebut urodinamik yang dimaksud adalah pressure flow studies ini. Nah, pressure flow studies ini dia bisa berupa 3 bentukan. Yang pertama bisa dia hanya menilai sistometrinya saja atau menilai tekanan-tekanannya saja. Kemudian bisa juga dikombinasikan dengan fluoroskopi yang kita sebut dengan video sistometri atau video urodinamik. Kemudian ada juga yang ketiga yang belum banyak dilakukan di seluruh dunia yaitu ambulatory urodinamik. Jadi kita menggunakan ritme fisiologis dari pasien untuk mengisi buli. Nah, selain itu juga ada yang disebut urethral pressure studies. Jadi untuk menilai berapa sih tekanan uretra yang dibutuhkan untuk terjadinya leakage. Jadi yang dinilai adalah tekanan uretra. Nah, yang ketujuh adalah studi-studi lain yaitu
Ada yang disebut ultrasound cystodynamogram, kemudian intravenous urodinamogram, dan ada juga Whittaker test. Untuk yang intravenous urodinamogram dan Whittaker test itu perkecualian dia juga menilai upper urinary tract, jadi urodinamik yang tidak hanya terbatas pada lower. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan urodinamik, kita sebaiknya menilai 4 pertanyaan ini. Yang pertama, kira-kira ada atau tidak indikasi untuk kita melakukan tes tersebut? Apakah dengan kita melakukan tes nanti akan membantu diagnosis dan akan membantu menentukan treatment? Yang pertama, jika kita memang tidak dirasa akan membantu diagnosis, sepertinya kita tidak perlu untuk melakukan tes urodinamik. Yang kedua adalah apakah tes tersebut merupakan tes yang tepat? Ada nggak kira-kira tes yang lebih sederhana, atau apakah kalau kita melakukan tes yang lebih rumit atau lebih kompleks akan menjawab pertanyaan, atau justru malah makin memusingkan kita? Kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah ada di fasilitas kita alat-alat untuk melakukan urodinamik, dan seandainya ada alatnya, apakah ada juga expert yang bisa melakukan expertise hasil dari urodinamik tersebut. Kemudian yang keempat adalah apakah pasien kita cocok atau termasuk orang yang bisa dilakukan urodinamik. Next. Nah, ini adalah tujuan dari melakukan pemeriksaan urodinamik. Yang pertama adalah memunculkan gejala pasien. Jadi pasien datang ke kita tentunya tidak dengan ngompol, tidak dengan overactive bladder, tapi dengan urodinamik kita bisa merangsang pasien untuk menunjukkan gejalanya. Kemudian kita bisa menjawab beberapa pertanyaan, kita bisa menilai diagnosis yang tepat, kita bisa menilai keparahannya, dan kita bisa menentukan terapi lanjutnya. Nah, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, urodinamik kita bagi menjadi 3. Menurut buku dari ICS, urodinamik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah urodinamik invasif, yaitu urodinamik yang melibatkan penggunaan kateter atau transducer, kemudian yang non invasif tanpa kateter, kemudian ada yang disebut ambulatory urodinamik seperti yang dibahas baru saja. Nah, untuk melakukan urodinamik pertama kita harus mengeksklusi atau menghilangkan adanya infeksi saluran kemih. Nah, kenapa? Karena infeksi saluran kemih ini merupakan penyebab paling sering terjadinya LUTS secara keseluruhan. Jadi UTI ini nanti akan memunculkan gejala LUTS yang nanti akan memungkinkan terjadinya false positif atau interpretasi yang keliru. Cek kapan datang? Kemarin dok, sorry dok. Nah, untuk pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih yang rekuren, ada beberapa pemberian profilaksis antibiotik yang direkomendasikan. Menurut buku Campbell ada 6 pasien-pasien yang direkomendasikan diberikan antibiotik profilaksis. Yang pertama adalah pasien dengan neurogenic lower tract dysfunction, kemudian pasien-pasien dengan usia lebih dari 70 tahun, pasien dengan asimptomatik bakteriuria, pasien dengan imunosupresi atau pasien dengan konsumsi kortikosteroid atau kelainan imunitas yang diturunkan, bisa juga pasien dengan penggunaan kateter yang kronik atau pasien dengan penggunaan implan ortopedi. Ini merupakan terminologi yang nanti mungkin bisa kita baca bersama di ICS. Nah, kemudian kita akan bahas singkat mengenai masing-masing jenis urodinamik. Yang pertama adalah bladder diary. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bladder diary ini merupakan suatu diary atau buku harian yang mencatat berapa jumlah cairan yang masuk, berapa jumlah cairan yang keluar, termasuk pada saat penggunaan popok atau pad. Dicatat polanya mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, kemudian ada juga yang disebut 1 hour pad test atau tes popok 1 jam. Apa ini? Tes popok 1 jam adalah tes yang digunakan untuk menilai adanya inkontinensia pada pasien. Jadi pasien sebelumnya tidak perlu kencing dulu, pasien akan diberikan popok yang sebelumnya sudah ditimbang, kemudian pasien minum 500 cc air atau minuman. Setelah pasien minum 500 cc, pasien dipersilakan untuk beraktivitas, boleh berjalan, boleh menaiki tangga, bisa berdiri, jongkok dan sebagainya selama kira-kira 1 jam. Yang 1 jam ini dirinci menjadi ada aktivitas ringan, sedang, dan berat. Kemudian setelah itu pasien
popoknya ditimbang kembali, selisihnya itu yang akan kita hitung sebagai nilai positif atau nilai negatif pada 1 hour PET test. Untuk nilai positif disepakati untuk ICS adalah pada, angka 1,7 gram. Jadi ketika 1,4 gram, maaf. Jadi ketika ada selisih 1,4 gram pada saat penimbangan sebelum dan setelah, dilakukan 1 hour PET test, maka dianggap 1 hour PET test-nya positif. Kemudian ini adalah uroflometri. Uroflometri, merupakan, cara yang paling sederhana untuk menginvestigasi adanya, simptom voiding. Jadi ketika ada pasien mengalami simptom voiding, kita, utamanya akan melakukan uroflometri dulu. Uroflometri ini syaratnya adalah tidak boleh volumenya kurang dari 150 cc atau low voided volume, karena dia bisa, menghasilkan hasil yang tidak, representatif. Demikian juga yang voided volume yang terlalu besar di atas 400, di atas 600 akan menyebabkan flow rate atau Q yang, akan menurun. Kenapa? Karena terjadi overdistesi dari detrusor. Seperti yang kita lihat di grafik tersebut bahwa untuk aksis Y itu merupakan flow rate yang dilambangkan dengan Q atau di bahasa Indonesia menjadi debit dalam satuan mililiter per second. Sedangkan untuk yang aksis X atau aksis mendatar adalah waktu yang digunakan satuannya adalah second. Untuk uroflometri yang normal adalah uroflometri yang berbentuk bell shape dengan, Q maksimum yang kita sebut sebagai Qmax adalah titik tertinggi pada bell shape tersebut. Normalnya untuk Qmax ini didapatkan tidak lebih dari sepertiga dari total voided volume. Next. Next. Nah, ini adalah interpretasi dari uroflometri, ada 5 setidaknya yang diterangkan pada literatur. Yang pertama adalah voided volume yang normal, jadi membentuk gambaran seperti bell shape. Sedangkan untuk gambaran kedua, ini adalah gambaran fast bladder. Gambaran fast bladder ini cirinya adalah seperti bentuk normal, tetapi dia tinggi dan sangat cepat. Nah, sedangkan untuk yang bentuk ketiga adalah bentuk prolong flow atau, flow-nya panjang dan cirinya adalah Qmax-nya tidak ada kuat. Ini biasanya pada kasus-kasus dengan bladder outlet obstruction, salah satunya adalah kasus-kasus akibat pembesaran prostat. Sedangkan untuk gambaran yang keempat, ini adalah gambaran intermittent flow. Intermittent flow ini merupakan gambaran yang, sempat ada peak, tetapi peak-nya tidak besar dan sempat kembali ke titik nol. Nah, biasanya ini merupakan akibat dari adanya straining atau pengejanan, atau adanya kontraktilitas detrusor yang tidak ada kuat, atau bisa juga terjadi overaktivitas dari uretra yang paling sering disebabkan oleh adanya disinergi antara detrusor dengan sphincter atau dysfunctional voiding. Sedangkan untuk yang gambar terakhir ini adalah gambaran urethral stricture. Cirinya adalah gambarannya relatif lurus, nanti bisa berbentuk spike sedikit-sedikit tapi relatif lurus dengan Qmax yang tidak memuncak. Nah, ini selanjutnya adalah sistometogram atau nama lain adalah pressure flow study atau sering disebut dengan PF study. Ini adalah contoh gambaran dari pressure flow study seperti yang digunakan di poliklinik kita, manufakturnya sama. Jadi untuk di garis atas ini adalah menggambarkan P vesika, kemudian yang di bawahnya adalah P abdomen, kemudian yang ketiga ini adalah P detrusor, kemudian yang keempat ini adalah flow dari urin, kemudian ini yang selanjutnya adalah volume voided atau volume urin yang dikeluarkan melalui EUE. Sedangkan yang paling bawah ini adalah pom volume. Pom volume itu adalah cairan yang diinfuskan ke dalam bladder melalui alat yang sudah tertakar secara otomatis. Nah, untuk salah satu pengembangan dari urodinamik ini adalah yaitu video urodinamik, yaitu urodinamik yang menggunakan fluoroskopi untuk melakukan imaging pada lower urinary tract. Nah, biasanya untuk penggunaan video urodinamik ini kita untuk melihat adanya kelainan-kelainan anatomi, bisa itu adanya reflux pada ureter, kemudian adanya divertikal maupun kelainan-kelainan infravesika. Untuk skemanya seperti gambar di sini, yaitu pasien dimasukkan kateter melalui uretra dan kateter melalui rektum. Kateter melalui uretra ini 2 lumen, yaitu lumen pertama fungsinya mengalirkan
cairan masuk dari infus untuk mengisi cairan dari buli, sedangkan yang kedua adalah berisi transducer, yang transducer ini merupakan sensor tekanan intravesika. Untuk yang tekanan ekstravesika atau tekanan intraabdomen dilihat dari rektum, dimasukkan kateter ke dalam rektum, kemudian nanti akan dilihat tekanannya. Nanti kemudian pasien akan disimulasikan untuk fase storage-nya sampai pasien mengalami maksimal kapasitas dari buli, kemudian pasien akan disuruh berkemih dan mixinya akan dicatat pada flowmeter sambil secara simultan dilakukan fluoroskopi pada lower urinary tract pasien. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran video urodinamik. Jadi nanti akan kita mendapatkan gambaran fluoroskopi ditambah dengan gambaran sistematogram pada pasien. Nah, ini adalah komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien-pasien yang dilakukan urodinamik. Yang pertama adalah yang sering, yaitu bisa adanya rasa tidak nyaman pada saat kencing, bisa juga adanya hematuri, tapi yang jarang bisa juga terjadi infeksi maupun adanya retensi. Nah, untuk pasien yang dilakukan video urodinamik juga bisa terjadi radiasi dan perlu diingat bahwa kita harus mengeksekusi adanya kehamilan pada pasien karena kehamilan ini bisa menyebabkan keluhan pada lower urinary tract. Ini merupakan ambulatory urodinamik seperti yang tadi kita bahas bersama, bahwa keterbatasan dari pressure flow spirometry itu adalah dia tidak fisiologis filling rate-nya, kemudian hanya melakukan pemeriksaan secara singkat dan dia menilai pada saat posisinya stasioner. Jadi tidak bisa menilai pada saat pasien berjalan kaki, beraktivitas dan sebagainya. Dan biasanya karena ada pemeriksa jadi membuat pasien tidak nyaman, merasa malu sehingga ada bias. Nah, kemudian dimunculkanlah ambulatory urodynamic ini. Tetapi ini kurang begitu populer karena terlalu repot dan terlalu lama penggunaannya sehingga kurang begitu digunakan. Nah, ini untuk urethral pressure measurement atau pengukuran tekanan uretra. Biasanya kita akan melihat tekanan uretra ketika ada kecurigaan incontinence stress ya. Nah, diukur pada saat 3 kondisi. Yang pertama pada saat istirahat, kemudian pada saat meningkatnya tekanan intraabdomen atau pada stres, bisa kita manipulasi dengan batuk atau dengan falsafa, kemudian yang ketiga adalah pada saat kencing. Nah, ini adalah ultrasound cystodynamic atau UCSD. Ini merupakan kombinasi antara USG dengan pemeriksaan sistematogram. Untuk yang selanjutnya adalah intravenous urodynamic, cukup jarang dilakukan. Pada intinya adalah ini merupakan seperti IVP, cuma IVP yang dikombinasikan dengan pemeriksaan urodinamik. Jadi IVP, kemudian setelah IVP buli terisi penuh, nah bulinya itu nanti akan dilakukan pemeriksaan sistematogram. Nah, kemudian ada yang disebut Whittaker test. Whittaker test ini merupakan mirip dengan yang IVP, sama-sama menilai upper urinary tract, cuma bedanya harus ada akses nefrostomi untuk dilakukan Whittaker test. Jadi Whittaker test ini merupakan urodinamik yang dikombinasi dengan APG. Fungsinya adalah untuk menilai apakah ada obstruksi atau adanya reflux. Jadi yang akan kita nilai adalah perbedaan tekanan antara di intrapielum dengan tekanan di bladder. Kalau lebar tekanannya besar, selisih tekanannya lebar, maka kemungkinan adanya obstruksi. Tetapi jika hampir mendekati sama atau mendekati, maka kemungkinan adanya reflux. Nah, ini yang untuk sistematografi. Nah, ini adalah contoh sistematografi normal. Jadi pada sistematografi kita bagi menjadi 2 secara gambaran besar. Ada fase storage atau fase pengisian atau disebut sebagai filling phase. Kemudian ada fase voiding. Nah, yang membatasi adalah ini adalah maksimum capacity. Jadi bisa secara subjektif nanti kita tanya ke pasien, kemudian pasien diminta untuk mixi, atau bisa secara objektif nanti pasien akan melakukan mixi secara otomatis. Nah, ada istilah-istilah yang perlu kita pahami bersama untuk dilakukannya pressure flow. Yang pertama adalah PVES atau pressure of vesica, tekanan intravesika, yaitu tekanan pada cavum vesica urinaria. Kemudian tekanan abdomen atau PAP. PAP ini merupakan tekanan ekstravesika atau tekanan di sekitar vesika.
biasanya bisa kita estimasi dengan kateter intrarektal, vaginal maupun ekstraperitoneal. Kemudian pedet ini merupakan komponen dari intravesical pressure, tetapi dia menilai dinding dari detrusor yang kita dapatkan nilai tersebut dari P vesika dikurangi P abdomen. Nah, sedangkan ada yang namanya leak point pressure, yaitu tekanan yang harus dibutuhkan untuk terjadinya leakage. Dari leakage ini bisa leakage karena tekanan intraabdomen maupun leakage karena tekanan detrusor. Nah, pada saat kita melakukan pressure flow study, ada istilahnya sensasi bladder normal atau normal bladder sensation. Jadi untuk melakukan pressure flow study ada istilah yang namanya first sensation of bladder filling. Jadi perasaan ketika pasien sudah menyadari adanya urin pada kandung kemih. Perasaan pertama. Sedangkan yang kedua adalah titik first desire to void. Jadi perasaan pertama kali pasien bisa melakukan mixi. Kemudian yang ketiga adalah strong desire to void. Jadi perasaan yang terus-menerus untuk melakukan mixi, tetapi pasien masih bisa menahan mixi tersebut. Sedangkan untuk maksimum systematic capacity adalah kapasitas maksimum di mana pasien tidak bisa melakukan penahanan mixi. Nah, ada juga istilah yang mirip yaitu urgensi. Jadi urgensi itu biasanya sejalan dengan maksimum systematic capacity, tetapi dia cirinya adalah mendadak. Kemungkinan mendadak untuk melakukan mixi dan tidak bisa ditahan. Ini merupakan beberapa artefak yang mungkin muncul. Untuk gambar yang di kiri ini biasanya adalah artefak yang muncul, ini adalah contoh artefak yang muncul karena pada saat uroflometri pasiennya menjepit ujung penis atau menjepit preputium. Nah, ini adalah contoh yang sudah dinormalkan di bawahnya. For your patient, the first test you'll usually Ini kurang lebih perform untuk is prosedur urodinamik, button, seperti which yang is kita ketahui, Euroflow. You pasien can also pertama click kali under pasien the untuk funnel, diminta untuk Euroflow. Be sure to duduk, click on the kemudian kita next pasang button, kateter, clicking on the letter U on your keyboard. kemudian If the pasien, beaker is placed maaf, properly under the uroflometri funnel, kita tidak pasang you'll kateter, see that pasien at hanya the diminta top of the untuk screen, it says mixi, kemudian kita akan nilai alirannya. Sedangkan ini untuk sistometrografi will be the prosedurnya CMG represents the pressure pertama pasien inside. akan Before dimasukkan starting, kateter it's melalui important kateter to know what intravesika each untuk channel perempuan. on this test Kita represents. masukkan kira-kira 12 sampai 15 The cm ke PVES dalam. channel Kemudian represents the untuk pressure laki-laki dimasukkan inside the 22 sampai bladder. 25 The cm ke PAB dalam. Kemudian channel kita fiksasi represents the menggunakan plester abdominal di pressure. paha. The Kemudian PDEC kateter channel intrarektal kita represents the masukkan subtracted sekitar 12 pressure of sampai 15 PVES cm minus PAB. ke dalam rektum. Kemudian kita fiksasi juga. Nah, EMG pada beberapa represents the manufaktur electromyography alat patches juga placed disediakan near the adanya rectum. elektromiografi. Jadi Flow represents the flow pattern elektromiografi of ini the void, dipasang pada and arah volume jam is 3 the dan jam amount 10 voided. di sekitar There's a anus, separate digital dan kemudian box groundnya that kita shows pasang di both the paha. rate infused as well as the Kemudian amount of nanti fluid that it's pada software testing. alat tersebut It's kita bisa melakukan pemeriksaan sistometrografi, kita bisa nilai, ini adalah kateternya, kita bisa nilai kapan terjadi first desire to void, kapan terjadi first sensation, dan kapan terjadi maximum capacity. will be the CMG. Ini kita skip aja. Once the patient Ini adalah rentang normal untuk kita menginterpretasi urodinamik. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk pemeriksaan uroflometri untuk laki-laki di bawah 40 tahun setidaknya Qmax harus di atas 25 cc per second atau per detik. Kemudian untuk laki-laki di atas 60 tahun Qmax-nya harus lebih dari 15 cc per detik. Sedangkan untuk perempuan Qmax-nya harus di atas 30 sampai 35 cc per detik. Ketika adanya nilai yang di bawah nilai itu, maka bisa dipastikan adanya fungsi voiding pada pasien. Sedangkan untuk pressure flow studies
seperti yang kita bahas tadi ada yang disebut maximum cystometric capacity atau MCC. MCC ini berkisar antara 350 sampai 600 cc per individu tergantung dari berat badan pasien tersebut. Nah, untuk first sensation biasanya didapat setelah mencapai 50% dari MCC, sedangkan untuk yang normal desire itu 75% dan strong desire itu sekitar 90% dari MCC. Nah, compliance bully itu dianggap normal adalah lebih dari 30 cc per sentimeter air. Untuk anak-anak kita bisa mengkalkulasikan ukuran volume bully dengan estimasi rumus yaitu usia dikalikan 30 ditambah 30 cc, maka kita estimasi bully bisa kita perkirakan pada anak-anak. Sedangkan untuk voiding kita bisa lihat bahwa maksimum detrusor pressure adalah 25 sampai 60 cm H2O. Jadi di atas rentang itu maka disebut high pressure detrusor. Sedangkan untuk post void residual dia harus kurang dari 25 cc. Jadi ketika kita menemukan ada PVR yang kurang dari 25 cc kita anggap sebagai normal, tetapi lebih dari itu maka kita anggap sebagai abnormal, ada fungsi voiding yang terganggu. Sedangkan ada yang kita sebut sebagai BOO index atau bladder outflow obstruction index. Yang nanti kalau memang masih ada waktu akan dibahas atau mungkin kalau tidak ada waktu kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Dan juga ada bladder contractility index atau sering disebut sebagai BCI. Untuk BOOI ini biasanya pada hasil urodinamik akan disajikan dengan nomogram. Jadi nanti akan melihat apakah profil ini profil yang obstruktif atau profil yang non obstruktif. Jika lebih dari 20 maka kemungkinan terjadi obstruktif, jika kurang dari 20 kemungkinan terjadi anobstruktif. Nah, kemudian ada juga yang disebut leak point pressure, ya seperti yang kita bahas tadi ada dua, abdominal dan detrusor. Untuk yang abdominal batasnya adalah di atas 100 dan detrusor adalah di atas 40 cm. Ini kita dokter karena keterbatasan waktu mungkin akan di-skip beberapa konten dari slide, dokter. Nggak usah di-skip, untuk pertemuan berikutnya aja. Ya, baik, dokter. Terima kasih, dokter. Untuk sementara presentasi dari saya cukup sekian, dokter. Mohon arahan dan masukannya, dokter. Terima kasih.